Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik semua, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi apa itu teks prosedur. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di minggu kemarin sudah Ibu sampaikan bahwa hari ini kita akan mengupas tuntas tentang teks prosedur. Mulai dari pengertian, kemudian struktur teksnya, ciri-ciri, jenis teks, dan lain sebagainya. Untuk itu, marilah kita simak teks atau video kali ini dengan seksama agar adik-adik bisa dapat menyimpulkan apa itu teks prosedur dengan bahasa kalian sendiri, dengan singkat, ringkas, dan sederhana. Baiklah, di sini saya akan membacakan langkah-langkah untuk mendaftar UTBK. Yang pertama, pastikan sudah memiliki akun LTMPT. Yang kedua, login menggunakan akun LTMPT di halaman portal LTMPT. Yang ketiga, pilih menu pendaftaran UTBK SNMPTN. Yang keempat, pilih pusat UTBK. Yang kelima, isilah kebutuhan khusus jika diperlukan. Yang keenam, jika mendaftar melalui skema KIP, maka lakukan tahapan berikut. Yang pertama, pastikan sudah memiliki KIP kuliah. Dan yang kedua, isi nomor pendaftaran KIP kuliah. Lalu yang ketujuh, isi jenis jurusan SMTA. Yang ke-8, pilih PTN dan program studi yang diminati. Yang ke-9, unggah portofolio bagi program studi yang mewajibkan untuk mengunggah portofolio. Yang ke-10, lakukan konfirmasi data dan lakukan simpan permanen. Yang ke-11, cetak kartu tanda bukti peserta UTBK SNMPTN dengan persiapan yang matang dan mengerjakan soal dengan baik saat mengikuti UTBK. Semoga kita dapat berhasil dan diterima menjadi mahasiswa melalui jalur SBMPTN. Terima kasih. Oke, baiklah. Itulah salah satu contoh yang sudah ditampilkan oleh salah satu teman kalian, yaitu teks prosedur tentang cara mendaftar UTBK. Mengapa Ibu mengambil contoh dari cara mendaftar UTBK? Kalian di kelas 3 atau usia sebab di usia kalian sekolah menengah, kalian akan melewati cara mendaftar pada UTBK sendiri, yaitu ujian tertulis berbasis komputer. Untuk itu, dari runtutan atau langkah-langkah yang telah disampaikan oleh salah satu teman kalian, cara mendaftar UTBK dengan benar. Nah, dari teman kalian itu, kalian sudah secara sadar ataupun tidak sadar, itu sudah meringkas atau sudah menyimpulkan cara singkat tentang apa itu teks prosedur. Itu Ibu akan mengulas secara singkat apa itu teks prosedur. Nah, prosedur merupakan suatu yang menjelaskan tentang langkah-langkah atau menstruktur suatu kegiatan untuk membuat sesuatu. Misal, dari yang teman kalian sampaikan yaitu cara membuat UTBK dari pertama sampai dengan akhir atau untuk yang sudah terstruktur, itulah yang dinamakan prosedur. Tentang mengurutkan daripada pertama sampai dengan terakhir yang di dalamnya berisi tentang langkah-langkah dari awal sampai dengan akhir. Itu di dalam teks prosedur memiliki 4 struktur teks. Pertama adalah tujuan. Apa itu tujuan? Di dalam teks prosedur, tujuan adalah hal utama yang pada umumnya ketika kita ingin membuat suatu teks prosedur atau kita ingin melakukan suatu hal, tujuan atau langkah yang pertama yang kita lakukan adalah tujuannya. Tujuan apa yang akan kita kerjakan yang ingin dilaksanakan atau direalisasikan di dalam hal yang apa yang ingin kita lakukan seperti itu. Oke, yang kedua adalah material. Material merupakan bahan-bahan atau alat-alat yang digunakan dalam melaksanakan teks prosedur yang kita ambil. Contoh, ketika kita ingin membuat masakan nasi
Nah, ketika kita ingin membuat nasi goreng, itu memilih bahan atau alat-alatnya. Nah, alat-alat dan bahan itulah yang dinamakan dengan material. Kemudian, yang ketiga adalah langkah-langkah. Langkah merupakan hal yang ingin kita kerjakan atau yang kita urutkan dan strukturkan di dalam ketika ingin membuat soal itu dari awal sampai dengan akhir. Itu disebut dengan langkah. Nah, di dalam teks prosedur, langkah-langkah merupakan kunci daripada teks prosedur itu sendiri. Ketika kalian mendengar kata teks prosedur, kalian akan tidak tahu dengan bahasa itu karena akan langsung berpikir tentang cara langkah-langkahnya. Dan yang terakhir adalah simpulan atau gagasan ulang. Nah, di dalam struktur teks yang terakhir ini, kalian akan menyimpulkan atau menegaskan ulang dari awal tujuan, material, langkah-langkah, dan sampai dengan simpulan ini. Inilah yang dinamakan dengan penegasan ulang atau simpulan. Nah, dari awal sampai dengan akhir, kalian akan langsung secara singkat atau mengulas singkat dari apa yang sudah kalian kerjakan. Itulah yang dinamakan dengan simpulan atau penegasan ulang. Nah, setelah kita membahas tentang pengertian teks prosedur dan struktur teks di dalamnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri daripada teks prosedur sendiri. Teks prosedur memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ciri-ciri teks prosedur memiliki makna atau poin di dalamnya. Kemudian yang kedua, teks prosedur berisi tentang sistem dan terstruktur dengan baik. Meskipun demikian, teks prosedur terperinci dan terstruktur dengan baik, tetapi lebih masih menekankan pada poin-poin yang diterapkan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu menggunakan bahasa saran dan larangan. Di dalam teks prosedur menggunakan dan itu penting guna untuk mengefektifkan kalimat-kalimat yang ada. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks prosedur adalah setelah sistematikanya, kemudian teks prosedur juga memiliki langkah-langkah. Nah, langkah-langkah yang sudah terstruktur dengan baik itu adalah ciri utama daripada teks prosedur. Selanjutnya, ciri daripada teks prosedur adalah di dalam teks prosedur memiliki urutan atau bilangan dan angka. Nah, di dalam teks prosedur ini selain menyajikan dari sistematikanya dan langkah-langkahnya, tetapi dijelaskan secara rinci dan urut. Nah, urut detail guna untuk menyusun kalimat-kalimat supaya untuk menjadi kalimat yang objektif dan subjektif. Oke, setelah kita membahas tentang ciri-ciri teks prosedur, ada pun jenis-jenis daripada teks prosedur itu sendiri. Nah, di dalam teks prosedur terbagi menjadi 3 jenis. Nah, jenis teks prosedur yang pertama adalah teks prosedur sederhana, kemudian teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Untuk itu, di dalam teks prosedur memiliki banyak sekali contohnya. Hal-hal yang baik kita sadar ataupun tidak sadar sering kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, yang pertama kita sering memasak. Nah, urutan daripada memasak itu atau struktur dan cara-cara itulah yang dinamakan dengan teks prosedur. Contoh-contoh lain atau umumnya adalah yang pertama, cara membuat nasi goreng, kemudian cara menghidupkan komputer, cara mematikan komputer, cara menghidupkan TV, cara mematikan televisi, kemudian juga cara menghidupkan kompor gas, cara mematikan kompor gas, dan lain sebagainya. Bahkan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan setiap harinya tanpa kita sadar itu banyak sekali menggunakan teks prosedur urutan langkah-langkah yang digunakan dalam teks prosedur itu sendiri. Baiklah, demikian materi yang Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu bisa bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan dari teman kalian sampaikan juga sebagai contoh itu bisa menambahkan nilai plus. Ibu akhiri, billahi fisabilillah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.